Ya, baik anak-anakku semuanya, kita lanjut lagi pada video yang kedua. Hari ini kita akan mempelajari lagi masih dengan tema satu tentunya tentang indahnya kebersamaan. Kemudian pada fokus pembelajaran kita pada hari ini, seperti tadi yang telah pada disampaikan di video pembelajaran yang pertama, maka Pak Didi tidak akan mengulanginya lagi satu persatu, tetapi kita langsung melanjutkan untuk kita dalami lagi hal yang lainnya. Demikian juga dengan pemetaan kompetensi dasar dalam pembelajaran, ini juga Pak Didi tidak mengulanginya lagi karena sudah kita bahas tadi. Sekarang mari kita lihat anak-anak hari ini. Di pertemuan kali ini kita akan mendalami muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, materinya tentang apa yang akan kita pelajari sudah Pak Didi sampaikan di week plan yang telah Pak Didi kirimkan melalui grup WA wali murid. Materinya nanti akan kita dalami saat ini juga. Nah, anak-anak, kali ini kita akan mempelajari tentang cara benda menghasilkan bunyi. Anak-anak juga bisa sambil membaca yang telah ditampilkan di sini. Jadi, alat musik tradisional di Indonesia itu sangat beragam. Ya, ketika kita belajar tentang bunyi, kita juga harus belajar tentang beragamnya alat musik tradisional yang ada di negara kita, karena setiap alat musik tradisional yang ada di Indonesia itu juga menghasilkan bunyi. Dan bunyi yang dihasilkan dari alat musik tradisional dari masing-masing atau tiap-tiap daerah itu tentu berbeda-beda. Cara memainkannya juga berbeda-beda. Nah, bunyi yang dihasilkan berasal dari benda yang bergetar dalam alat musik tersebut. Jadi, ketika alat musik itu bisa menghasilkan bunyi ketika alat musik itu digetarkan atau dipetik atau dipukul ataupun ditiup. Nanti kita akan lihat satu persatu nanti. Kemudian bunyi lalu ditangkap oleh telinga sehingga kita dapat mendengarnya dan kita dapat mengidentifikasinya bahwa oh, ini adalah bunyi gitar. Kalau bunyi seperti ini adalah bunyi seruling. Kalau bunyi seperti ini adalah bunyi gendang misalnya, atau bunyi seperti ini yang adalah bunyi tifa. Tifa yang sudah kita pelajari tadi merupakan alat musik dari Maluku. Nah, berikut anak-anak cara memainkan alat musik beserta contohnya. Yang pertama, alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul. Misalnya, ada gong dan juga ada gendang. Kemudian, bisa juga diperhatikan di sini, alat musik yang dimainkan dengan tiup, ditiup apa saja. Nah, alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup, misalnya trompet dan juga di sebelahnya ada seruling. Lalu yang ketiga, ada alat musik yang dimainkan dengan digesek. Apa misalnya? Nah, ini jelas ya. Kita tentu mengenal salah satu alat musik ini. Ini adalah biola. Dan juga ada alat musik lain yang dimainkan dengan cara digesek, juga ada rebab. Nanti kalau kita sudah tatap muka, anak-anak bisa menyaksikan kakak-kakak kita di SMP biasanya selalu menampilkan, peragakan alat-alat musik yang kita miliki. Kemudian ada juga alat musik yang dipetik. Nah, ini tentu anak-anak juga sudah sangat familiar. Misalnya ada gitar dan kecapi. Jadi, untuk membunyikan alat musik ini harus dimainkan dengan cara dipetik.
Kemudian ada juga alat musik yang dimainkan dengan cara digetarkan atau digoyang-goyangkan. Misalnya ada angklung dan juga ada marakas. Nah, angklung ini akan bunyi ketika digetarkan atau digoyangkan. Dan maka setiap angklung itu bunyinya berbeda-beda, tergantung nada atau yang terdapat pada angklung itu. Kemudian, anak-anak, menjadi poin penting bagi kita adalah tentang cara terjadinya bunyi pada alat musik. Setiap benda apapun yang menghasilkan bunyi, selalu ada cara bagaimana bunyi itu bisa keluar dari benda tersebut. Nah, benda yang menghasilkan bunyi itu sering disebut dengan sumber bunyi. Ya, diingat kembali di sini Pak Dedi menegaskan tambahan. Benda yang menghasilkan bunyi itu disebut dengan sumber bunyi. Jadi, bunyi itu baru kita dengar, baru kita tangkap dengan indera pendengaran kita jika sumber bunyi itu menghasilkan bunyi. Nah, bagaimana cara sumber bunyi itu menghasilkan bunyi? Tadi sudah kita pelajari misalnya gitar. Gitar sebagai benda yang merupakan sumber bunyi. Bagaimana gitar itu bisa berbunyi? Itu tentu harus digetarkan dulu senarnya. Nah, di sini kita lihat satu-satu. Biola yang pertama, ada biola. Cara terjadinya bunyi yaitu gesekan terhadap senar biola sehingga dapat menimbulkan getaran dan getaran tersebut menghasilkan bunyi. Ya, getaran tersebut dapat menghasilkan bunyi. Kemudian ada pianika. Ya, ada pianika. Nah, maka cara terjadinya bunyi yaitu dengan tiupan dan tuts yang ditekan pada pianika akan menghasilkan bunyi. Bunyi yang berbeda-beda jika tuts yang ditekan juga berbeda-beda. Nah, kalau anak-anak suatu saat kalau sudah tatap muka pada pelajaran SBK musik nanti akan didampingi Pak Priyo bagaimana cara memainkan dasar-dasar memainkan pianika. Nah, di situ anak-anak akan menangkap secara langsung dengan pianikanya di sana. Bagaimana pianika ini bisa berbunyi, maka harus ditiup dan juga kita menekan tuts yang terdapat pada pianika tersebut. Kemudian yang ketiga ada gitar. Cara terjadinya bunyi yaitu senar gitar yang dipetik akan menggetarkan senar. Getaran senar akan bersonansi dengan udara dalam kotak suara gitar. Nah, getaran akan menjadi bunyi. Kemudian yang keempat ada rebana. Cara terjadinya bunyi yaitu getaran terhadap membran akan menghasilkan bunyi. Kemudian yang kelima ada angklung. Ya, cara terjadinya bunyi yaitu getaran terhadap bambu akan menghasilkan bunyi. Bunyi yang berbeda disesuaikan dengan jenis angklungnya. Baik, anak-anak, demikian penjelasan singkat yang Pak Dedi sampaikan. Pak Dedi berharap anak-anak bisa membaca kembali, menyimak kembali. Kalau belum paham, nanti coba diputar lagi videonya. Dan materi lainnya juga Pak Dedi lampirkan dengan soft file yang Pak Dedi lampirkan di classroom. Itu silahkan dibaca juga. Nah, anak-anak, sebagai latihan pengetahuan kita, di sini ada 5 kolom. 5 kolom yang disiapkan. Nanti anak-anak bisa membuat kolomnya dengan pensil atau alat tulis anak-anak, dibuat sebisa mungkin rapi, sedikit rapi seperti yang pada ditampilkan. Kemudian apa yang harus anak-anak lakukan? Yang pertama, yang harus anak-anak lakukan adalah tulislah nama alat musik tradisional lain yang kamu ketahui.
Selain tadi yang sudah kita pelajari, anak-anak bisa mencari-cari, bisa bertanya kepada orang tua, bisa bertanya kepada kakak, alat musik tradisional yang kita ketahui. Kemudian jelaskan alat musik tersebut, cara memainkannya, serta cara terjadinya bunyi pada alat musik tersebut. Contohnya tadi sudah pada disampaikan di layar, nanti bisa diputar lagi bagaimana cara menjawabnya. Di sini sudah ada satu contoh, misalnya yang pertama ada suling, alat musik. Nama alat musiknya adalah suling. Kemudian daerah asal, ini suling lebih terkenal dengan alat musik tradisional yang berasal dari Jawa Barat. Nah, cara memainkan dan cara menghasilkan bunyinya bagaimana? Nah, alat musik tersebut dimainkan dengan cara ditiup sehingga dalam suling getaran tersebut menghasilkan bunyi, ya. Itu cara memainkannya. Nah, anak-anak silakan pada kolom kedua, ketiga, keempat, dan kelima silakan diisi dengan nama alat musik, daerah asalnya, dan cara memainkannya. Demikian untuk pembelajaran kita di muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Jika ada kesulitan terkait tugas, silakan menghubungi Pak Dedi. Jangan lupa tugasnya ditulis dengan rapi, lampirkan di classroom, dan juga jangan lupa cantumkan nama kalian dan nomor absen.